Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Siska Ihtiyati, dan kedua rekan saya yang bernama Fani Garawijaya dan Abdul Qadir. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Fisiologi Olahraga tentang peraturan Food and Drug Administration tentang terapi sel induk dewasa seperti yang digunakan dalam pengobatan olahraga. Apa sih FDA itu? Food and Drug Administration atau FDA adalah badan yang mengawasi peredaran obat dan suplemen makanan di Amerika Serikat. FDA berkewajiban mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, vaksin, produk farmasi, transfusi darah, peralatan medis, alat untuk terapi radiasi, produk kedokteran hewan, serta produk kosmetik di Amerika Serikat. Apa itu terapi sel induk? Terapi sel induk adalah penggunaan sel induk untuk mengobati atau mencegah penyakit atau kondisi tertentu. Pada 2016, satu-satunya terapi mapan yang menggunakan sel punca adalah transplantasi sel punca hematopoietik. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk transplantasi sumsum tulang, tetapi selnya juga dapat berasal dari darah tali pusat. Penelitian sedang dilakukan untuk mengembangkan berbagai sumber sel punca serta menerapkan perawatan sel punca untuk penyakit neurodegeneratif dan kondisi seperti diabetes dan penyakit jantung. Terapi sel induk lainnya yang disebut Proximal disetujui secara bersyarat di Kanada pada tahun 2012 untuk pengelolaan penyakit graft host akut pada anak-anak yang tidak respon terhadap steroid. Ini adalah terapi batang alogenik berdasarkan sel induk mesenkim yang berasal dari sumsum tulang donor dewasa. MSC dimurnikan dari sumsum, dibudidayakan dan dikemas hingga 10.000 dosis berasal dari satu donor. Dosis disimpan beku sampai dibutuhkan. FDA telah menyetujui 5 produk sel induk hematopoietik yang berasal dari darah tali pusat untuk pengobatan penyakit darah dan imunologi. Pada tahun 2014, Badan Obat Eropa merekomendasikan persetujuan sel induk limbah untuk orang-orang dengan defisiensi sel induk limbal yang parah karena luka bakar di mata. Ekspanasi sel induk. Untuk digunakan dalam aplikasi penelitian atau perawatan dibutuhkan sejumlah besar sel punca berkualitas tinggi. Merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem kultur untuk menghasilkan populasi murni sel punca spesifik jaringan secara in vitro tanpa kehilangan potensi sel punca. 2 pendekatan utama diambil untuk tujuan ini, kultur sel 2 dimensi dan 3 dimensi. Kultur sel dalam 2 dimensi telah rutin dilakukan ribuan laboratorium di seluruh dunia selama 4 dekade terakhir ini. Dalam platform 2 dimensi, sel biasanya terpapar pada permukaan datar yang kokoh dan kaku di sisi basal dan cairan di permukaan apikal. Menghuni substrat kaku 2 dimensi seperti itu memerlukan adaptasi dramatis untuk sel-sel yang masih hidup karena mereka tidak memiliki matriks ekstraseluler yang unik untuk setiap jenis sel dan yang dapat mengubah metabolisme sel dan mengurangi fungsinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Abdul Qadir.
macam-macam terapi oleh sel induk, cedera otak dan sumsum tulang belakang, stroke dan cedera otak. Traumatis menyebabkan kematian sel, ditandai dengan hilangnya neuron dan oligodendrosit di dalam otak. Studi klinis dan hewan telah dilakukan terhadap penggunaan sel puncak dalam kasus cedera tulang belakang. Next, sindrom kelemahan. Sebuah studi skala kecil pada individu berusia 60 tahun atau lebih dengan kelemahan penuaan menunjukkan setelah pengobatan intravena dengan MSC dari donor muda yang sehat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ukuran kinerja fisik. Lanjut, Mbak. Jantung. Sel induk dipelajari pada organ dengan penyakit jantung parah. Karya Bode, X. Gerhard Strauer didiskreditkan dengan mengidentifikasi ratusan kontradiksi faktual. Di antara beberapa uji klinis yang melaporkan bahwa terapi sel puncak orang dewasa aman dan efektif. Bukti manfaat yang sebenarnya telah dilaporkan hanya dari beberapa penelitian. Beberapa uji klinis pendahuluan hanya mencapai perbaikan sederhana pada fungsi jantung setelah penggunaan terapi sel induk sumsum tulang. Menumbuhkan kembali gigi. Pada tahun 2004, para ilmuwan di King's College London menemukan cara untuk menumbuhkan gigi lengkap pada tikus dan mampu menumbuhkan gigi bioteknologi yang berdiri sendiri di laboratorium. Para peneliti yakin bahwa teknologi regenerasi gigi dapat digunakan untuk menumbuhkan gigi hidup pada manusia. Secara teori, sel puncak yang diambil dari pasien bisa dibujuk di laboratorium berubah menjadi kuncup gigi yang bila ditanamkan di gusi akan memunculkan gigi baru dan diharapkan tumbuh dalam waktu lebih dari 3 minggu. Pertumbuhan kembali sel rambut cochlea. Heller telah melaporkan keberhasilan dalam menumbuhkan kembali sel rambut cochlea dengan menggunakan sel induk embrionik. Dalam ulasan tahun 2019 yang membahas tentang regenerasi pendengaran dan pengobatan regeneratif, nenek moyang Otyx yang diturunkan dari sel puncak memiliki potensi untuk meningkatkan pendengaran secara signifikan. Ortopedi. Penggunaan sel induk mesenkim MSC yang berasal dari sel induk dewasa sedang dalam penelitian pendahuluan untuk aplikasi ortopedi potensial pada trauma tulang dan otot, perbaikan tulang rawan, osteoarthritis, operasi cerkam intervertebralis, operasi rotator cuff, dan gangguan muskuloskeletal. Antara lain, bidang lain dari penelitian ortopedi untuk penggunaan MC termasuk rekayasa jaringan dan pengobatan regeneratif. Sekian dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.